Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu organisasi nirlaba, yaitu Jarum Foundation, dengan topiknya adalah peran Jarum Foundation di Indonesia. Anggota kelompok 8, saya sebutkan dulu, Riana Simarmata, saya sendiri Maria Stefana, Fakrudin, Abram Satria Tarigan, dan Natasha Aureli. Latar belakang Jarum Foundation. Jarum Foundation yang berada di bawah naungan PT Jarum. PT Jarum merupakan salah satu dari 3 perusahaan pokok terbesar di Indonesia. 2 lainnya adalah Gudang Garam dan HM Sempurna. Dan merupakan penyumbang cukai yang besar bagi APBN Indonesia. Sejarah Jarum berawal saat Oi Wiguan membeli usaha kecil dalam bidang kretek bernama Jarum Gramofon pada tahun 1951 dan mengubah namanya menjadi Jarum. Oi mulai memasarkan kretek dengan merek Jarum yang ternyata sukses di pasaran. Jarum Foundation berpegang pada filosofi lahir dari dalam dan berkembang bersama lingkungan. Tujuan pendirian Jarum Foundation menjadi institusi yang terbaik dalam memajukan Indonesia sebagai negara yang dikdaya, powerful, seutuhnya di bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Kemudian Jarum Foundation dibangun sebagai bentuk konsistensi bakti pada negeri. Dan yang terakhir Jarum Foundation, yaitu Jarum Bakti Pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riana. Sumber dana yang diperoleh Jarum Foundation. Yang pertama dari PT Hartono Plantation Indonesia, yang kedua Bank Sentral Asia atau BCA, ketiga Blibi, keempat Polytron, kelima GDB Venture. Penerapan prinsip Jarum Foundation, yaitu dengan slogan lahir dalam dan berkembang bersama lingkungan. 1. Bakti sosial Jarum Foundation, yaitu donor darah, penanganan bencana alam, pencegahan demam berdarah, operasi katarak gratis, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas panti asuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, silakan. Siapa? Aku. Dua, Bakti Olahraga Jarum Foundation. A. PB The Jarum, Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum, Pusat Pembinaan Atlet. B. Jarum Beasiswa Bulu Tangkis. C. Jarum Badminton All Star. D. Jarum Badminton Coaching Klinik. E. Mabar atau main bareng. 3. Bakti Lingkungan Jarum Foundation, yaitu A. Pusat pembibitan tanaman. B. Penanaman transbesi 1350 km dari Merak hingga Banyuwangi. C. Menanam transbesi lingkaran Pulau Madura. D. Menanam transbesi ruas jalan tol Cipali. E. Konservasi lereng Muria. 4. Bakti Pendidikan Jarum Foundation. A. Program Jarum Beasiswa Plus. B. Program pendidikan lain. 5. Bakti Budaya Jarum Foundation. A. Apresiasi Seni Budaya Indonesia. B. Galeri Batik Kudus. C. Galeri Indonesia Karya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kegiatan yang sudah dilakukan Jarum Foundation, yang pertama bakti sosial, 1. Donor darah, 2. Penanganan bencana alam, 3. Pencegahan demam berdarah, 4. Operasi katarak gratis, 5. Pengobatan untuk nelayan,
6 kitanan massal, 7 peningkatan kualitas panti asuhan. Yang kedua B, bakti olahraga, 1 PB Jarum, 2 apresiasi untuk atlet PB Jarum, 3 kejuaraan nasional, 4 kejuaraan bulu tangkis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada bakti lingkungan yang seperti dibilang Farul tadi, yaitu menanam terumbu besi 1.350 km dari Merak hingga Banyuwangi. Di mana terumbu besi itu merupakan daun pohon yang besar yang tumbuhnya itu cepat. Biasanya itu daunnya itu digunakan sebagai pakan ternak. Lanjut. Lalu ada bukti pendidikan, yaitu ada program SMK, Bakti Budaya, ada pameran IM Indonesia, pameran Ketua Sampah, dan Bakti Kudus The Heritage. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir presentasi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin Baik, bertanya. sebelum beri kesempatan untuk bertanya, kami juga sebentar ya Devi, ada video yang mau kami tampilkan. Semuanya berhubungan. Kita saling membutuhkan. Kita adalah mata rantai itu sendiri. Dari waktu ke waktu, alam telah memberikan sabdanya. Bencana tidak bisa dihiraukan. Petakannya mengancam kita semua. Daya dan upaya kami kerahkan untuk tetap memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Langkah nyata untuk turut berkolaborasi dan bersatu padu bergotong royong dalam sebuah gerakan memerangi corona. Bakti Sosial Jarum Foundation memberi bantuan alat pelindung diri APD kepada petugas medis rumah sakit dan puskesmas di seluruh Kabupaten Kudus. Bantuan APD petugas medis yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO, meliputi baju coverall, dental protective face, masker N95, masker bedah, sepatu boot, sarung tangan, penutup kepala, dan vitamin untuk petugas medis. Jadi saat ini tenaga medis memang menjadi garda depan dari penanggulangan wabah COVID yang saat ini melanda tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Di mana mereka ini sebagai garda depan tentunya harus dilengkapi dengan satu peralatan dan perlengkapan yang mengamankan mereka. Dan kita mendengar dari Ketua ID Kudus, saat ini kondisi ketersediaan dari alat-alat pelindung diri ini sangat minim. Sehingga dari Jarum Foundation Bakti Sosial berinisiatif untuk membantu mengadakan atau melengkapi alat-alat pelindung diri yang cukup untuk para tenaga medis yang saat ini menjadi ujung tombak dari penanganan para penderita wabah COVID ini. Bantuan Jarum Foundation diserahkan oleh Program Manajer Jarum Foundation Purwono Nugroho kepada PLT Bupati Kudus, HM Hartopo sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Kudus. Setiap orang punya cara untuk membekali diri. Dengan membuka pikiran pada banyak ilmu pengetahuan. Jadi lebih percaya diri dengan nilai dan prestasi bagus. Tapi apa itu cukup untuk hadapi tantangan di dunia nyata? Di Jarum Beasiswa Plus,
karakter saya dilatih untuk mudah beradaptasi di berbagai situasi. Tidak hanya punya visi, tapi juga mampu mewujudkannya. Saya bisa menunjukkan potensi diri dan membawa perubahan untuk masyarakat. Membuka wawasan dan membawa Indonesia ke mata dunia. Lebih tangguh hadapi segala tantangan. Jarum Beasiswa Plus, bekal membangun masa depan kita dan Indonesia. Saya Malik dari Institut Teknologi 10 November. Saya pribadi bangga, senang, dan bersyukur bisa menjadi bagian dari Beasiswa Jarum. Saya berharap ketika saya mengikuti kegiatan leadership development, saya bisa menjadi leader yang sesungguhnya, saya bisa mengasah public speaking saya bisa menjadi orang yang lebih kritis, dan tentunya saya bisa menjadi figur dan contoh yang baik untuk lingkungan saya. Janji aku bertekad selamanya. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau kritik, saran, kami persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Devi. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Di slide memberikan bukti pendidikan. Kenapa pendidikannya dilaksanakan hanya untuk sekolah menengah kejuruan? Ataukah hanya untuk terbatas untuk itu? Terima kasih. Baik, terima kasih, Devi. Masih ada lagi? Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Atau boleh dijawab dulu kelompok 8 sambil menunggu temannya. Ini Jarum Foundation ini kalau kita lihat Tanoto Foundation ini memberikan bantuan buat masyarakat khusus di bidang pendidikan ya. Tapi kalau Jarum Foundation ini nampaknya dalam berbagai bidang ya, Suster Maria ya. Iya Bu, di berbagai bidang ada 5 kelompok besar. Karena ini kan dana CSR dari Jarum tadi besar sekali ya. Ada 3 anak perusahaannya ya tadi yang disampaikan di awal ya. Iya Bu. Oke, baik, silakan dijawab pertanyaan dari Devi tadi. Baik, pertanyaan akan dijawab oleh Natasha. Oke, silakan Natasha. Oke Devi, sebenarnya Jarum Foundation itu tidak hanya untuk orang menengah kejuruan juga, tetapi Jarum Foundation juga ikut serta dalam melaksanakan pendidikan dari tingkat dasar ke mahasiswa. Di situ tertulis
sekolah menengah kejuruan itu karena dia supaya program ini itu dapat meningkatkan kelulusan terhadap sekolah menengah kejuruan tersebut. Sehingga mereka dapat cepat terserap dan berhasil dalam di dunia usaha gitu. Jadi salah satu bentuk pendampingan keterampilan kepada masyarakat ya, khususnya kejuruan, jadi dia bisa turun ke lapangan, kemudian langsung dia bisa usaha-usaha yang dilakukannya gitu ya. Jadi tidak menjadi karyawan, tetapi dia membentuk satu kewirausahaan, membuka peluang tidak hanya dirinya, tetapi juga orang lain. Begitu Natasha ya? Iya benar Bu. Bagaimana Devi? Bisa diterima jawabannya Devi? Berarti lebih fokus ke juruan ya, begitu ya menurut kelompok. Sebenarnya fokus ke semuanya, cuman karena sekolah menengah kejuruan itu kan lebih dominannya ke praktek. Dan supaya mereka tidak dipekerjakan sebagai karyawan, jadi mereka bisa membuka lowongan usaha sendiri. Oke, terima kasih ya buat jawaban kelompok. Iya, sama-sama. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Nampaknya cowok-cowoknya udah persiapan sholat Jumat ini ya. Abram nih, ya, Ibu lihat nih Abram nih. Silakan Abram, mewakili suara laki-laki. Abram kelompoknya ya, sama ya? Iya, Bu. Baik, siapa nih lagi nih? Nampaknya udah hilang semua nih. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, enak nih kelompok 8 nih, nggak banyak yang bertanya ini. Mungkin tadi tergambar dengan jelas ya. Kalau kita lihat dari videonya, begitu banyaknya peran dari organisasi nirlaba ini ya, Jarum Foundation ini membantu masyarakat umum karena dananya besar, jadi dia juga berperan dalam berbagai bidang. Jadi kalau saya lihat sih, jika apa menjadi permasalahan utama yang menjadi isu utama yang terjadi di Indonesia, kemudian mereka langsung berperan, gitu ya. Kalau kita lihat tadi kan COVID, mereka memberikan bantuan APD dengan jumlah yang besar, ya. Itu salah satu bentuk kepedulian dari perusahaan ya, bentuk CSR dari perusahaan yang mereka karena perusahaannya besar, ada 3 cabang, kemudian mereka akhirnya membuat satu wadah organisasi nirlaba yang namanya Jarum Foundation begitu. Hebat, dan videonya tadi bagus ya, menggambarkan semua, jadi tentang alam juga, tentang masalah COVID juga, kemudian pemberdayaan masyarakat juga ya, dalam berbagai bidang berarti ya, Suster Maria ya, dan kawan-kawannya. Ya. Oke, baik. Nggak ada lagi yang bertanya ini, mungkin karena sudah mau jam makan siang atau pada sholat Jumat ya. Pada siap-siap ya cowok-cowok ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin boleh ditutup saja langsung kelompok 8. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan teman-teman dan juga yang sudah bertanya Devi tadi. Kami ucapkan terima kasih untuk semua kita atas aktivitas kita, keterlibatan kita dalam perkuliahan kita hari ini. Jika ada tutur kata yang salah atau tulisan atau apapun dalam pemaparan kami yang salah, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Jadi alhamdulillah ya hari ini kita sudah melaksanakan 2 kelompok yang persentase dan dua-duanya kelompoknya persentase yang sangat baik. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 7 dan kelompok 8 ya. Dan berakhirnya tadi persentase kelompok 8 dan juga berakhirlah perkuliahan kita selama 1 semester dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Jadi panjang sekali yang sudah kita bahas, berbagai macam organisasi nirlaba yang bermanfaat di segala bidang kehidupan yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian kita juga menggambarkan bagaimana organisasi nirlaba yang ada di berbagai negara di dunia atau pusat dunia ya seperti PBB dan anak-anak organisasi PBB yang bertanggung jawab lah ya dalam berbagai bidang ya, misalnya WHO, tadi juga United Women. Tidak hanya itu saja ya, perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai laba yang banyak juga mereka mendirikan satu organisasi nirlaba yang berperan untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Tadi salah satunya juga Jarum Foundation ya. Mudah-mudahan selama perkuliahan dari pertemuan pertama sampai ke 14 ini bermanfaat buat kita semua. Apa yang ilmu yang sudah Ibu sampaikan, kemudian sebenarnya bukan hanya Ibu memberikan ilmu ya, tetapi juga kita sharing ilmu sebenarnya ya. Banyak pengetahuan yang kita dapat selama 1 semester ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan khususnya buat mahasiswa-mahasiswa Ibu dan menjadi modal dasar kalian bagaimana memandang kemudian memandang konsep dari satu organisasi nirlaba. Mungkin bisa jadi Ibu berharap di antara mahasiswa di kelas ini mungkin bisa nantinya membuat satu organisasi nirlaba yang berfokus apapun itu dalam bidang pendidikan boleh, hak asasi manusia boleh, keadilan gender boleh ya, untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Karena salah satunya kita laboratorium kita ini sebenarnya di lapangan ini adalah masyarakat ya. Dan dari proses pertama sampai akhir ini ya, mungkin mana tahu ada ucapan Ibu yang salah, Ibu suka bercanda karena mungkin saking rindunya kita hampir sudah 3 semester sudah ketemunya tatap muka secara daring saja ya. Lebih enak sebenarnya bagaimana mengajarkan di dalam kelas, interaksinya lebih hidup, tetapi karena memang dibatasi dengan kondisi pandemi ini tidak juga menjadi kita hilang semangat. Tetap kita mengikuti perkuliahan ya seperti biasa, dan ya itu tadi mungkin secara tidak sengaja sebenarnya mungkin ada ucapan-ucapan Ibu yang mungkin menyinggung hati, di antara hati perasaan kita nih, Ibu mohon maaf ya, karena itu hanya untuk bisa memecahkan suasana saja supaya belajar ini lebih aktif, lebih nyaman dan lebih riang gitu, tidak menjadi beban buat kita ya. Dan kita ujian minggu depan, nanti seperti biasa Ibu akan kasih kisi-kisi soal setelah perkuliahan ini, tetap menggunakan Google Classroom. Ibu harap ya jawabannya itu memang hasil dari pemikiran kita dengan berbagai macam dasar referensi-referensi yang kita baca. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang paling utama tetap semangat, tetap sehat ya, tetap punya progres program yang bagus untuk bisa menyelesaikan kuliah 3,5 tahun. Ya, kalau Suster Maria tahun depan, kalau bisa tahun depannya lagi satu kelas ini bisa wisuda bersama-sama, dan mungkin kondisi pandemik mereda kita bisa wisuda langsung di kampus, tidak secara daring ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Salam hangat ya untuk orang tua ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di semester yang akan datang. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat ya. Oke, Ibu mohon izin live ya. Ya, Assalamualaikum.